Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Afifa Adawiyah dari SD Negeri 4 Wadaga. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kabarakatina Anahi Moelu, Keberkahan Anak Yatim, Laude Hasani dan Waude Ambe. Di suatu desa hiduplah seorang ibu dan 2 orang anaknya, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki bernama Laude Hasani, sedangkan yang perempuan bernama Waude Ambe. Berkat kedua anaknya, mereka menjadi kaya. Suatu hari ibunya pergi ke dukun untuk meminta pandangan tentang keberadaan mereka. Namun dukun ini iri melihat keberuntungan yang ada pada kedua anaknya. Dukun mengatakan kepada ibu ini bahwa kekayaan Anda akan bertambah apabila kedua anak Anda tidak lagi bersamamu. Karena gelap hati dan tidak sabar lagi ingin menjadi kaya, maka ibu ini langsung pulang ke rumahnya dan mengusir kedua anaknya tanpa belas kasihan. Dehasani, Waude Ambe, komelate moelo lamu ini. Kalau moelo karungku, Laude Hasani, Waude Ambe, jangan tinggal ke dalam rumah ini. Pergi ke hutan. Kedua anak itu hanya terdiam, membisu, merasa sangat sedih dan hanya saling menatap tanpa sepatah kata yang mereka ucapkan. Ibunya memberikan bekal, namun mereka menolaknya. Kedua anak itu pun pergi dengan perasaan kecewa dan sedih. Mereka menyusuri hutan rimba. Setelah berminggu-minggu dalam perjalanan, barulah mereka menemukan sebuah gua dan ada sumur di dekatnya. Banyak burung yang bertengger di sumur tersebut. Bahkan burung-burung tersebut tidak terganggu dengan kehadiran mereka. Mereka berinisiatif untuk menangkap burung tersebut untuk dijadikan makanan. Namun saat mereka ingin membakar burung tersebut, tak ditemukan adanya api. Lalu Laude Hasani berpamitan kepada adiknya untuk mencari sumber api. Setelah berjam-jam, Laude Hasani mencari sumber api. Barulah ia menemukan sebuah kebun dan ada pondok di dalamnya. Mendekatlah Laude Hasani ke kebun tersebut, tetapi tiba-tiba bunyi prak! Sebuah pukulan kayu menghantam
pemilik kebun yang mengira seseorang akan mencuri. Dalam keadaan pingsan, tubuh Laude Hassani digulung di tikar, lalu diikat dan dibuang ke laut. Tubuh Laude Hassani terdampar di bawah kolong rumah raksasa. Ternyata di rumah itu ada seorang gadis cantik bernama Sang Putri yang ditawan oleh raksasa. Ia sangat terkejut melihat bungkusan besar. Dibukanya bungkusan tersebut, ternyata seorang laki-laki. Ia sangat terkejut dan gemetar. Ditariklah tubuh Laude Hassani di atas rumah. Tidak lama Laude Hassani tersadar dan keduanya berkenalan. Sang putri sampai gemetar menatap Laude Hassani. Laude Hassani bertanya, "Mengapa engkau gemetar?" Sang putri menjawab, "Di sini saya tinggal bersama raksasa. Ketika dia mencium bau manusia, maka ia akan melahapnya. Saat itu raksasa sedang keluar, jadi mereka sepakat untuk melarikan diri. Mereka menaiki perahu, mendayung sekuat tenaga. Setelah mereka jauh dari rumah, raksasa pun tiba di rumahnya, mencari gadis tawanannya, memanggil dengan berteriak, namun tidak ada jawaban. Ia memanjat ke atas untuk memastikan kemana gadis itu pergi. Ternyata ia melihat ada dua bayangan manusia ke arah laut. Ia pun mengejarnya. Laude Hassani dan Sang Putri menyadari kejaran raksasa. Laude Hassani hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, yang aku inginkan hanyalah menyelamatkan Sang Putri. Dengan kekuasaan Tuhan, maka datanglah ombak yang sangat besar menggulung badan raksasa, maka tenggelamlah raksasa. Maka akhirnya selamatlah Laude Hassani dan Sang Putri. Tidak lama mereka sampai di rumah raja. Sang raja sangat bahagia atas kepulangan putrinya. Sang raja mengadakan pesta besar-besaran sebagai sambutan pulangnya Sang Putri. Laude Hassani dan Sang Putri akhirnya dinikahkan. Sang Putri memiliki seorang kakak laki-laki yang biasa dipanggil pangeran. Kerjanya hanya berburu setiap hari ke hutan. Pangeran menceritakan bahwa di hutan ada makhluk halus yang tinggal di sebuah gua. Cerita tersebut sampai terdengar oleh Laude Hassani. Ia teringat akan adiknya yang ia tinggalkan di gua. Esok paginya Laude Hassani ikut pangeran berburu ke hutan. Setibanya di gua tersebut, Laude Hassani
Setelah berpakaian, Laude Ambe keluar dari dalam gua dan berpelukan dengan kakaknya. Laude Hasani dan pangeran saling berkenalan dan akhirnya menikah. Akhir cerita, Laude Hasani dan Laude Ambe hidup bahagia dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah waktu akan terus berlalu, hidup akan terus kita jalani, saling rangkul dan sayang menyayangi. Walaupun banyak rintangan yang kita hadapi, tetaplah berpikir positif, lakukan kebaikan dan berbuat yang terbaik. Cerah dan bahagia pada akhirnya, seperti Laude Hasani dan Laude Ambe yang hidup bahagia atas kebaikan mereka sehingga mendapatkan pendamping dari kalangan kerajaan, yaitu putri raja dan pangeran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk penampil pembuka kita pada hari ini. Wow, kecil-kecil cabai rawit. Hadirin yang kami hormati,